Lentera di atas awan, rahasia Bukit Seruni di sebuah desa kecil di kaki Gunung Bromo, tinggal seorang remaja bernama Raka. Sejak kecil, ia hanya tahu bahwa Bukit Seruni adalah tempat para wisatawan berbondong-bondong. Setiap pagi, mengejar matahari terbit yang terkenal menakjubkan. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Setiap malam bulan purnama, muncul lentera-lentera cahaya dari puncak Bukit Seruni, berkilauan seperti bintang jatuh. Orang-orang desa menganggapnya mitos, tapi Raka penasaran, memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Suatu malam purnama, ia membawa senter, kamera, dan tekad yang kuat mendaki bukit tersebut sendirian. Saat ia tiba di puncak, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin dingin menerpa dan kabut menggantung rendah. Tiba-tiba, tanpa suara, lentera-lentera bercahaya mulai bermunculan dari balik kabut. Satu persatu, terbang perlahan ke langit. Warnanya bukan hanya kuning atau oranye, tapi juga biru lembut, ungu, dan hijau keemasan. Raka memotret mereka, tetapi hasil fotonya hanya menunjukkan kabut kosong. Tak satu pun cahaya tertangkap kamera. Tiba-tiba, seorang nenek tua muncul dari balik batu besar. Rambutnya panjang keperakan, dan ia membawa tas kecil berisi dupa. "Apa kau bisa melihat lentera-lentera itu?" tanyanya. Raka mengangguk. "Berarti kau terpilih." Lentera itu hanya muncul bagi mereka yang datang bukan untuk selfie, tapi untuk memahami. Lalu nenek itu tersenyum dan menghilang ke dalam kabut. Raka kembali ke desanya esok pagi. Ia tak membawa bukti apapun, hanya rasa damai dan rahasia kecil di hatinya. Sejak hari itu, ia menjadi pemandu lokal. Bukan hanya menunjukkan tempat wisata di sekitar Bromo, tapi juga mengajarkan para wisatawan tentang menghormati alam, budaya, dan keajaiban yang hanya muncul bila kita cukup tulus untuk melihatnya. Beberapa minggu setelah malam lentera itu, Raka menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, perasaannya tak lagi sama. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Matanya lebih tajam memandang alam. Telinganya lebih peka terhadap bisikan angin dan desir daun. Suatu pagi, seorang wisatawan muda dari Prancis bernama Alice datang ke desa. Ia terlihat berbeda dari wisatawan kebanyakan, bukan karena pakaiannya atau bahasanya, tapi karena ia membawa buku tua bersampul kulit yang terlihat sangat usang. "Apakah kamu Raka?" tanya Alice saat bertemu dengannya di warung kopi desa. Raka mengangguk. Alice membuka bukunya, memperlihatkan sebuah gambar lukisan kuno. Seorang anak laki-laki menatap lentera warna-warni dari atas bukit. Di bawahnya tertulis dalam aksara kuno Jawa, "Singa alam akan bangkit saat manusia bisa membaca cahaya yang tak terlihat." Raka terpaku. Gambar itu mirip dengan pengalaman yang ia alami malam itu. "Ini adalah bagian dari legenda kuno Nusantara," kata Ali. "Aku peneliti budaya kuno. Buku ini warisan kakekku yang dulu pernah mengembara ke Jawa. Ia juga pernah melihat lentera itu, tapi tidak bisa menafsirkannya." Malam itu, Raka dan Alice mendaki Bukit Seruni bersama. Mereka duduk diam di tengah kabut, menghirup aroma dupa dan angin yang membawa bau tanah basah. Lentera-lentera kembali muncul. Namun kali ini, lentera-lentera itu membentuk pola di langit seperti huruf atau simbol kuno. Alice mengeluarkan kertas dan mulai mencocokkannya dengan catatan dari bukunya. Raka memperhatikan bahwa setiap lentera menyala sesuai irama detak jantungnya sendiri, seolah alam berbicara lewat cahaya itu. "Ini bukan sekadar legenda," gumam Alice. "Ini adalah peta." Hari-hari berikutnya, Raka dan Alice menyusuri desa-desa sekitar, bertanya pada para tetua, dan menelusuri gua-gua tersembunyi di sekitar lereng Bromo. Mereka menemukan lukisan purba yang menunjukkan peta gugusan pegunungan dan garis cahaya yang terhubung antar puncak. Lalu mereka sadar Bukit Seruni hanyalah salah satu dari 7 titik cahaya yang membentuk garis suci di tanah Jawa, yang dipercaya sebagai jalur energi bumi oleh para leluhur. Namun jalur ini kini melemah karena terlalu banyak orang datang tanpa rasa hormat, merusak alam demi foto dan popularitas. Para leluhur memberi peringatan lewat cahaya lentera itu. Misi Raka dan Alice berubah, menyebarkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, merawat alam, dan mengembalikan jalur energi Nusantara. Mereka mulai dengan tur kecil-kecilan,
hanya menerima tamu yang mau belajar, bukan sekadar datang untuk pamer. Lama-lama, Desa Raka berubah menjadi pusat wisata spiritual dan budaya yang tidak hanya memperkaya pemandangan mata tapi juga jiwa. Bertahun-tahun kemudian, banyak yang datang dan pergi ke Bukit Seruni, tapi hanya segelintir yang benar-benar melihat lentera-lentera itu. Dan mereka yang melihat tahu satu hal, keajaiban Indonesia tidak hanya terletak pada tempatnya, tapi pada caramu memandangnya. Jejak kedua, cermin danau di Toba. 3 bulan setelah penemuan pola cahaya di Bukit Seruni, Elise mendapat kabar dari koleganya di Sumatera. Seorang penjaga museum kecil di dekat Danau Toba mengirim foto ukiran batu kuno yang bentuknya mirip dengan pola lentera yang mereka temukan di langit Bromo. Pola ini bukan hanya jalur energi, Ra, kata Elise sambil menunjukkan gambar ukiran itu. Ini mungkin kode dari peradaban kuno Nusantara. Mereka menyebarkannya di titik-titik suci yang masih menyimpan memori alam. Raka tak perlu dibujuk. Mereka berangkat ke Sumatera. Setibanya di desa kecil dekat Danau Toba, mereka disambut oleh Pak Uli, penjaga museum yang eksentrik tapi hangat. Ia mengajak mereka ke sebuah batu besar di tepian danau, yang disebut warga setempat sebagai batu cermin jiwa. Batu ini hanya menunjukkan pantulanmu, jika hatimu jujur, kata Pak Uli dengan senyum misterius. Elise berdiri di depan batu itu. Wajahnya terlihat jelas, sedikit terdistorsi oleh guratan-guratan alami di permukaan batu. Tapi saat Raka mencoba berdiri di depan batu itu, ia tidak melihat apa-apa. Batu itu gelap, tidak memantulkan apapun. Pak Uli mengangguk. Artinya, kau menyimpan beban, belum siap untuk menerima rahasia danau ini. Malam itu, Raka duduk di tepi Danau Toba, termenung. Ia menyadari bahwa sejak awal, ia membawa ambisi dalam hatinya. Membuktikan bahwa dirinya istimewa, menjadi pahlawan yang terpilih. Tanpa sadar, ia menyimpan ego di balik rasa ingin tahunya. Ia menuliskan semuanya di buku catatan, lalu merobek halamannya dan melepaskannya ke danau. Keesokan paginya, ia kembali ke batu itu. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, tapi di belakang pantulan itu ada cahaya biru samar, membentuk simbol yang sama seperti lentera di Bromo. Elise mendekat, dan mereka berdua melihatnya bersinar, seolah batu itu menjadi layar yang memutar ingatan masa lalu. Cahaya dari batu mengarah ke satu titik di danau. Pulau kecil, tak berpenghuni di tengah. Danau Toba, dengan perahu kayu dan bantuan nelayan setempat, mereka mendayung ke sana. Pulau itu penuh dengan tanaman liar, tapi di tengahnya berdiri struktur batu bundar yang nyaris tertelan waktu. Di tengah lingkaran itu, ada pilar batu dengan ukiran dari 3 bahasa kuno, aksara Batak, aksara Jawa kuno, dan satu yang belum pernah Elise lihat. Namun yang menarik perhatian Raka adalah lubang kecil di pilar itu, cukup untuk memasukkan benda kecil, seperti kunci. Elise, ini bukan hanya peta, ini teka-teki.